Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan kita ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, di dalam channel ini terdapat video yang sudah kita bahas, yaitu mengenai Maryam, saudara Nabi Harun. Dalam video kali ini juga tidak jauh dari bahasan tersebut, tetapi akan terdapat penambahan dalam beberapa poin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian orang yang menanyakan, apakah Nabi Musa alaihissalam adalah paman Nabi Isa alaihissalam? Hal tersebut dikarenakan beberapa ayat di dalam Al-Quran, di antaranya Quran Surat Maryam ayat 28. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang buruk perangai, dan ibumu bukan perempuan pezina. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Harun alaihissalam adalah merupakan saudara dari Nabi Musa alaihissalam, di mana hal tersebut terdapat pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 45. Kemudian kami mengutus Musa dan saudaranya Harun dengan tanda-tanda kami dan kekuasaan yang nyata. Dan juga kita ketahui bahwa Nabi Isa alaihissalam merupakan putra dari Maryam. Hal tersebut terdapat di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 45. Ketika berkata para malaikat, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira dengan kalimat darinya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam, terhormat di dunia dan akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan." Mereka berkesimpulan bahwa jika diambil dari ayat-ayat dalam Al-Quran tersebut, maka Nabi Musa alaihissalam merupakan paman dari Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan terdapat jarak waktu yang sangat jauh antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diperkirakan hidup sekitar abad ke-13 sebelum Masehi. Yudaisme Rabbinikal mengkalkulasi bahwa Musa hidup dari tahun 1391 sampai 1271 sebelum Masehi. Sedangkan menurut Jerome, Musa lahir di tahun 1552 sebelum Masehi. Dan James Ussher mengatakan Musa lahir di tahun 1571 sebelum Masehi. Sumber Wikipedia. Sedangkan Maryam melahirkan putranya Isa di Bethlehem saat masa kekuasaan Kaisar Romawi Agustinus dan Palestina dipimpin Raja Herodes Agung. Para sarjana berpendapat bahwa Isa lahir antara tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi. Sumber Wikipedia. Jadi dari kedua data tersebut terdapat waktu yang sangat jauh antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Isa alaihissalam, yaitu sekitar 1300 tahun. Juga mereka beranggapan bahwa Al-Quran salah menyebut nama Maryam yang seharusnya adalah Miriam, yaitu saudara Harun dan Musa. Terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Bilangan pasal 4 ayat 59. Dan nama istri Amram ialah Yochebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan.
Apakah Al-Quran salah dalam silsilah para nabi, atau bahkan salah menyebut nama Maryam yang seharusnya bernama Miriam? Baiklah, mari kita membahasnya. Istilah saudara perempuan Harun pada Quran Surat Maryam ayat 28 merupakan istilah bagi keturunan Nabi Harun alaihissalam, atau Maryam mempunyai sistem kekerabatan dengan Nabi Harun alaihissalam. Istilah tersebut juga banyak dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama, seperti istilah Yochebed anak perempuan Lewi, dalam kitab Bilangan pasal 4 ayat 59, ataupun dalam Alkitab Perjanjian Baru seperti istilah Yesus anak Daud, dalam Matius pasal 9 ayat 27. Anehnya, kita tidak akan menemukan silsilah atau sistem kekerabatan Maryam atau Maria di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Perjanjian Baru yang kanonik. Silsilah Maria hanya sebatas sampai nama ayah Maria, yaitu Yoachim. Hal tersebut berdasarkan Injil Yakobus yang merupakan Injil Apokripa. Sedangkan di dalam Al-Quran, ayah Maria atau Maryam bernama Imran. Mengenai hal ini sudah kita bahas pada video sebelumnya yang berjudul Bukti Nama Ayah Maryam adalah Imran, bukan Yoachim. Jadi, untuk mengetahui apakah Maryam merupakan keturunan dari Nabi Harun alaihissalam, kita mencoba cari dari data yang lainnya. Kitab Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 37. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kita coba perhatikan ayat tersebut, bahwa Elisabet merupakan sanak Maria. Kitab Lukas pasal 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa Elisabet merupakan keturunan Nabi Harun alaihi salam. Saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Orang yang seibu seayah, atau hanya seibu, atau seayah saja, adik, atau kakak. 2. Orang yang bertalian keluarga, atau sanak. Sanak saudara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang masih mempunyai hubungan keluarga atau kerabat. Kerabat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang dekat pertalian keluarga, sedarah, sedaging. Keturunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan kekerabatan melalui garis kerabat pria dan garis kerabat wanita, atau asas hubungan kekerabatan satu garis kerabat, yakni garis kerabat pria saja atau garis kerabat wanita saja. Kesimpulan dari ayat-ayat pada kitab Lukas tersebut bahwa Elisabet merupakan sanak Maria, yang berarti Elisabet merupakan sedarah sedaging dengan Maria. Elisabet keturunan Nabi Harun alaihissalam, yang berarti Maria juga keturunan dari Nabi Harun alaihissalam.
Terbukti bahwa Maria atau Maryam merupakan saudara perempuan Nabi Harun alaihissalam, dikarenakan Maryam merupakan keturunan atau kerabat atau sedarah daging dengan Nabi Harun alaihissalam. Lalu, apa hubungannya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dengan Nabi Musa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam atau Yesus adalah anak dari Maryam atau Maria, mempunyai sistem kekerabatan dengan Nabi Musa alaihissalam yang merupakan saudara Nabi Harun alaihissalam, karena mereka sedarah sedaging, di mana leluhur keduanya adalah Lewi. Agar lebih jelas, kita coba cari dari Kitab Perjanjian Lama, dan kita runut dari Nabi Yakub atau Israel. Kita coba perhatikan pada 1 Tawarikh 2. Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asher. Dan juga pada Kitab Keluaran pasal 6 ayat 16-20. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya: Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yizar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yochebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Jadi Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Maryam, dan Nabi Isa alaihissalam mempunyai leluhur yang sama, yaitu Lewi. Hal tersebut belum beres sampai di situ. Nah, inilah yang menarik. Sebenarnya istilah Maryam, saudara perempuan Harun pada Al-Quran tersebut, mengungkapkan fakta yang sebenarnya, karena terdapat kesalahan mengenai silsilah Yesus pada Alkitab Perjanjian Baru. Jika kita mencoba cari silsilah Yesus di dalam Alkitab Perjanjian Baru, maka didapat Kitab Matius pasal 9 ayat 27. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, wahai anak Daud." Lukas pasal 3 ayat 23-38. Saya tidak akan membacanya karena terlalu panjang, jadi silakan perhatikan saja tulisan yang berwarna beda pada ayat tersebut. Ini merupakan silsilah Yesus yang merupakan anak Yusuf, keturunan dari Daud, dan juga merupakan keturunan dari Yehuda. Silsilah Yesus juga terdapat pada Kitab Matius pasal 1 ayat 1-17. Saya juga tidak akan membaca ayat ini karena terlalu panjang. Jadi silakan perhatikan saja tulisan yang berwarna beda pada ayat tersebut. Yaitu Yesus Kristus adalah anak Daud yang merupakan keturunan dari Yehuda. Daud merupakan seorang raja. Dan Yusuf merupakan suami Maria yang melahirkan Yesus.
Kita coba perhatikan pada kedua ayat tersebut, di mana disebutkan bahwa Yesus adalah anak Yusuf, suami Maria, dengan catatan bukan Nabi Yusuf alaihissalam. Sebenarnya kita ketahui baik dalam agama Islam ataupun agama Kristen, bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, sebelumnya tidak mempunyai bapak biologis atau bapak kandung. Jadi Yusuf, suami Maria, bukanlah bapak kandung Yesus. Artinya Yesus belum tentu atau bukanlah keturunan dari Nabi Daud alaihissalam, dan berarti juga bukan keturunan dari Yehuda. Sistem kekerabatan Yesus tidak bisa diambil dari garis keturunan pihak bapak, tetapi hanya bisa dari garis keturunan pihak ibu. Agar lebih jelas, silakan lihat ilustrasi berikut, di mana Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, Maryam, Nabi Harun alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam merupakan satu garis keturunan atau dalam satu sistem kekerabatan dari Lewi. Sedangkan Yusuf, suami Maria atau Maryam, dan Nabi Daud alaihissalam merupakan satu garis keturunan dalam satu sistem kekerabatan dari Yehuda, di mana Lewi dan Yehuda merupakan anak dari Israel atau Nabi Yakub alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai kesimpulan, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam merupakan satu garis keturunan atau dalam satu sistem kekerabatan dengan Nabi Musa alaihissalam, yaitu keturunan dari Lewi. Quran Surat Maryam ayat 28 membenarkan atau mengkoreksi ayat dari Alkitab yang menyebutkan bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihissalam adalah keturunan Nabi Daud dari Yehuda. Fakta sebenarnya adalah Yesus keturunan dari Nabi Harun dari Lewi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli ya ta'awalu Quran. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Sudut pandang setiap orang berbeda. Silahkan jika Anda mau menulis komentar, saran, atau kritik. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.